Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang sore hari ini tanpa adanya suatu halangan apapun. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga kita menjadi umat yang taat. Saya akan menyampaikan sebuah kultum yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yang berjudul Dianjurkan Banyak Berdoa. Sesungguhnya doa adalah perisai yang paling ampuh dan kunci segala kebajikan. Doa termasuk salah satu kesenangan dunia. Siapapun yang dibuka baginya pintu untuk berdoa dan ia gemar berdoa, maka pintu-pintu kebajikan, rahmat dan berkah telah dibuka baginya. Karena itu hendaknya ia selalu berdoa dan memperbanyaknya dengan sungguh-sungguh. Disebutkan bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku tidak menjamin dikabulkannya doa setiap orang, tetapi aku hanya memohon untuk mereka, dan setiap aku berdoa pasti doaku akan dikabulkan. Pada surat Al-Ikhlas ayat 2 yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Doa sangat baik, terutama doa di dalam sujud. Dan ia mempunyai rahasia tersendiri. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud. Maka berbanyaklah berdoa ketika dalam sujud. Karena doa dalam sujud jarang ditolak. Keutamaan dan pengaruhnya pernah diterangkan dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Azimah. Surat Al-Alaq ayat 19 juga menjelaskan, yang artinya sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Di antaranya pula seorang yang berdoa harus menghadirkan hatinya dan meyakini bahwa doanya akan dikabulkan, karena Allah tidak akan mengabulkan doa seorang yang lalai ketika ia berdoa. Dianjurkan pula berdoa di setiap waktu, terlebih utama sepertiga akhir di malam hari, karena Allah turun ke langit dunia seraya berseru, siapakah yang memohon ampun, maka aku akan mengampuninya. Siapakah yang memohon dan berharap sesuatu, maka aku akan mengabulkannya. Lebih diutamakan lagi ketika seorang sedang menghadapi kesulitan dan cobaan. Seperti yang disebutkan bahwa Rasulullah SAW jika sedang menghadapi cobaan, maka beliau SAW berdoa memohon pertolongan dari Allah, dan sangat beruntung diantaranya ketika beliau disakiti oleh kaum sakit. Sangat beruntung seorang hamba yang diberi restu untuk gemar berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah pencipta langit dan bumi, khususnya ketika ia bangun di malam hari dan bermunajat kepada Tuhannya. Mungkin kesimpulannya adalah teruslah berdoa kepada Allah, entah itu dalam keadaan senang maupun sedih. Pada surat Al-Insyirah ayat 8 yang berbunyi, wa ila rabbika farhab, yang artinya hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.